Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di ayat yang ke-126 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim. Di sini ada lafadz wa idqa, yaitu ada qa, di sini ada huruf qaf. Di mana huruf qaf ini berharokat fathah, kemudian ada alifnya ini ya. Atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca mad tabi'i. Jadi qa dibaca mad tabi'i, alasannya ada alif ini yang didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi cara bacanya itu dipanjangkan dua harokat atau dua ketukan ya. Oh, seperti itu. Jadi fungsinya alif di sini yaitu sebagai mad tabi'i atau berfungsi untuk memanjangkan bacaan ya. Kalau tidak ada alifnya ini, huruf qaf ini dibaca satu harokat saja atau satu ketukan. Wa idqa, seperti itu. Berhubung ini ada alifnya ini, maka cara bacanya huruf qaf ini dipanjangkan. Wa idqa, ya, dua ketukan. Karena apa? Karena dibaca mad tabi'i, alasannya ada alif ini yang didahului huruf yang berharokat fathah. Untuk hurufnya mad tabi'i itu ada tiga. Yang pertama ini tadi berupa alif ini. Jadi yang pertama hurufnya mad tabi'i berupa alif, di mana alif menjadi hurufnya mad tabi'i itu apabila didahului huruf yang berharokat fathah seperti ini. Ini juga ada alif ini yang didahului huruf yang berharokat fathah. Ini yang berharokat fathah itu berupa huruf ra. Kemudian ada alifnya. Lah gara-gara ada alif ini maka ra ini dibaca mad tabi'i, yaitu dipanjangkan dua ketukan. Antahira ya, ra seperti itu. Dua ketukan ra seperti itu. Ini juga ada maqa, yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian hurufnya mad tabi'i yang kedua ini berupa ya mati seperti ini, di mana ya mati menjadi hurufnya mad tabi'i syaratnya didahului huruf yang berharokat kasroh, ini seperti ini. Jadi ai dibaca mad tabi'i, alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Kemudian hurufnya mad tabi'i yang ketiga itu berupa wawu mati seperti ini. Kalau wawu mati menjadi hurufnya mad tabi'i, syaratnya didahului huruf yang berharokat dhammah. Panjangnya sama, yaitu dua ketukan ya, yang ini ya. Wattakhidhu, yang ini ai, yang ini tadi seperti itu. Kemudian wa idz qala Ibrahim, di sini ada huruf ba, di mana huruf ba ini mati atau sukun, di mana huruf ba ini termasuk hurufnya qalqalah ya. Maka apabila ada huruf qalqalah yang mati seperti ini, huruf ba ini, maka dibaca qalqalah. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya yaitu ada suara pantulan. Jadi cara-cara bacanya dipantulkan ya, seperti contoh seperti itu. Dimana untuk seputar qalqalah itu sudah kami bahas di episode ke-23, dimana qalqalah itu ada dua. Satu ada qalqalah sughra, seperti contoh kali ini yaitu dibaca qalqalah sughra. Untuk yang qalqalah sughra itu alasannya ada huruf qalqalah yang mati, tidak disebabkan waqaf. Jadi matinya asli seperti ini, bukan mati sebab waqaf. Yang kedua namanya qalqalah kubra. Kalau qalqalah kubra itu alasannya ada huruf qalqalah yang mati, matinya disebabkan karena waqaf ya. Saya ulang, dibaca qalqalah, artinya qalqalah itu ada suara pantulan. Jadi cara bacanya dipantulkan ya. Wa idz qala seperti itu, ya. Kemudian di sini ada Ibrahim ya. Di sini ada huruf ra.
di mana huruf ra ini berharokat berdiri, juga ada huruf ha juga berharokat berdiri. Kalau yang huruf ra ini berupa harokat fathah yang berdiri. Kalau di bawah huruf ha ini berupa huruf kasroh yang berdiri. Ini menunjukkan bahwa setiap ada huruf yang berharokat berdiri, ini menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang, yaitu dibaca matobi'i, panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Ibro, yang ini himu, seperti itu. Kalau yang ra ini dibaca matobi'i, kalau yang Al-Quran cetakan Indonesia ini yaitu dibaca matobi'i, alasannya ada huruf ra yang berharokat berdiri, itu juga boleh. Kalau di Al-Quran cetakan Madinah, ya itu harokatnya ra ini harokat miring biasa seperti ini. Akan tetapi ya setelah ra ini ada alifnya, yaitu berupa ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, seperti ini loh ya. Kalau di cetakan Madinah itu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Akan tetapi untuk Al-Quran cetakan Indonesia ini alifnya tidak diperlihatkan atau tidak ditulis, melainkan huruf ra ini diringkas dengan harokat berdiri ya. Ini sama, artinya sama itu sama-sama dibaca panjang atau sama-sama dibaca matobi'i, yaitu panjangnya 1 alif sama dengan 2 harokat atau 2 ketukan. Ibro, seperti itu. Kemudian yang ini hi, ada huruf ha berharokat kasroh berdiri, ini juga dibaca panjang atau dibaca matobi'i, yaitu panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Hi, seperti itu. Ini kalau di Al-Quran cetakan Madinah, setelah huruf ha ini ada huruf ya-nya kecil, bahwa di situ menunjukkan bahwa ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, juga dibaca matobi'i, seperti ini ya, ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Akan tetapi cara penulisan di Al-Quran cetakan Indonesia ini ya-nya tidak diperlihatkan, yaitu diringkas dengan harokat berdiri ya. Kita geser. Kemudian di sini ada lafaz Rabbi ju'al hadza. Di sini ada huruf ra, di mana huruf ra ini berharokat berdiri ya. Ini dibaca tafhim ya. Ini juga tadi ada kelewatan. Jadi ra dibaca tafhim, alasannya yaitu ada huruf ra yang berharokat fathah. Cara artinya tafhim itu tebal, yaitu cara menebalkan huruf ra yang dibaca tebal atau dibaca tafhim itu menggunakan lidah bagian belakang diangkat ke atas, ra, seperti itu ya, Arabi, seperti itu. Dimana untuk seputar ra ya, ra yang dibaca tafhim itu sudah kami bahas di episode keberapa, di episode ke-18, dimana ra yang dibaca tafhim itu ada 8 pola, yaitu yang pertama seperti ini berupa huruf ra yang berharokat fathah. Yang kedua ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat fathah. Yang ketiga ada ra yang berharokat dhammah. Yang keberapa? Yang keempat ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Yang kelima ada ra mati yang didahului hamzah wasol, seperti ini hamzah wasol. Sebenarnya ini huruf ra mati ya, huruf ra mati tapi di depannya ada hamzah wasol, itu ra-nya juga dibaca tebal, itu yang kelima. Kemudian yang keenam ada ra mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, akan tetapi setelah huruf ra tersebut ada huruf isti'la, yaitu huruf isti'la itu khusadatin kid itu. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh itu ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat dhammah. Kemudian yang ke-8 itu seperti ini, ada binar ini ya. Ini polanya ra yang dibaca tafhim yang ke-8. Itu seperti ini tadi. Ada ra waqaf ini, ra waqaf disukunkan. Ada ra waqaf yang didahului huruf yang mati ini selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah ya. Kalau ya dibaca tarkik. Boleh di sini huruf wawu atau huruf alif seperti ini ya. Saya ulang, yang ke-8 polanya ra yang dibaca tafhim seperti ini, yaitu berupa huruf ra. Ra waqaf ya, ra waqaf yang atau waqaf itu berhenti di sini. Ra waqaf yang didahului huruf yang mati, huruf yang mati ini alif ya, karena alif itu selamanya mati. Dan selain huruf ya,
Saya ulang, yang ke-8 adalah ro wakof yang didahului huruf yang mati selain huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah. Ya, dari 8 pola tadi ro yang dibaca tafkhim itu sudah kami bahas di episode ke-18. Kemudian di sini ada lafal Rabbi ja'al. Di sini ada huruf jim. Di mana huruf jim ini termasuk huruf qalqalah ya tadi ya. Huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Syaratnya huruf qalqalah tersebut harus mati seperti ini ya. Kalau huruf qalqalah hidup atau berharokat itu tidak bisa dinamakan qalqalah ya, tidak bisa dipantulkan. Jadi syaratnya qalqalah itu dibaca qalqalah atau dibaca ada suara pantulan, syaratnya harus berupa mati seperti ini ya. Kalau matinya asli seperti ini dinamakan qalqalah sughra. Kalau matinya sebab dikarenakan wakof itu dinamakan qalqalah kubra ya. Jadi cara bacanya dipantulkan, rabbij seperti ini. Yang ini tadi ib, yang ini ya rabbij seperti itu. Kemudian Rabbi ja'al hadza. Di sini Rabbi ja'al yaitu ada lam mati, di mana lam mati ini bertempat di kalimat fi'il. Ini dibaca idhar fi'li ya. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas? Ini ya lam mati ini cara baca dibaca jelas. Rabbi ja'al hadza seperti itu. Tidak boleh lam mati ini dibaca samar seperti contoh Rabbi ja'al hadza, tidak boleh, tapi jelas alha seperti itu. Adapun namanya ini idhar adalah idhar fi'li. Alasannya adalah mati yang bertempat di kalimat fi'il. Adapun kaidahnya idhar fi'li itu kapan ada lam mati seperti ini, di mana lam mati tersebut mati ya terletak di kalimat fi'il, baik fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amar seperti ini, maka dibaca idhar fi'li ya. Cara baca arti itu jelas ya. Kalau fi'li itu berarti lam mati ini bertempat di kalimat fi'il. Ada penadhumnya wala ma fi'li adhiran ha mutlaqo fi ma siwa lami wara'in kaltaqo. Kemudian hadza baladan aminan warzuq. Di sini ada ha, yaitu ada huruf ha, di mana huruf ha ini berharokat berdiri. Ini menunjukkan bahwa huruf ha tersebut dibaca panjang. Panjangnya yaitu 1 alif sama dengan 2 harokat atau 2 ketukan ya, atau dikatakan matobi'i ya. Ha seperti itu. Alasannya huruf ha berharokat berdiri boleh, atau alasannya yang untuk Al-Quran cetakan Madinah yaitu ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Alifnya berarti di sini ya. Seperti ini ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi hadza ini sama-sama dibaca matobi'i. Alasannya ini ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Kalau yang ini kalau Al-Quran cetakan Indonesia cetakan Madinah juga ada alifnya di sini. Kemudian harokat yang berdiri ini berupa harokat miring biasa. Itu yang kalau ada alifnya ya di sini ya. Kalau yang tidak ada alifnya seperti ini Al-Quran cetakan Indonesia ini, kalau tidak ada alifnya berarti diberi harokat berdiri ya. Ini menunjukkan bahwa huruf ha ini dibaca panjang. Panjangnya matobi yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Hadza seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz baladan aminawa. Di sini ada baladan a ya. Di mana ini di sini ada tanwin ya. Di mana tanwin ini berjumpa dengan hamzah ya. Kalau ada tulisan seperti alif ini ya, di mana kok alif itu kok berharokat baik fathah seperti ini atau ini berharokat kasroh atau harokat dhamma, ini namanya bukan alif ya tapi hamzah. Jadi kalau saya ulang, kalau ada tulisan alif seperti ini di mana dia berharokat atau hidup ya, baik harokat fathah, kasroh atau dhammah, berarti itu namanya hamzah. Kalau alif itu seperti ini ya, selamanya alif itu mati ya. Dia hanya berfungsi untuk memanjangkan bacaan.
Jadi fungsinya alif itu hanya memunjangkan bacaan atau sebagai matobi seperti ini ya alif ya. Jadi ini huruf qaf berharokat fathah, huruf kedua alif ya seperti ini. Jadi kalau hamzah itu hidup, kalau alif itu selamanya mati seperti ini, tidak pernah berharokat. Baladan a dibaca idhar. Alasannya ada tanwin berjumpa dengan hamzah, di mana huruf hamzah ini termasuk hurufnya idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas ini ya, cara bacanya tanwin ini dibaca jelas. Baladan a seperti ini. Tidak boleh tanwin ini disamarkan ya, seperti ikhfa atau ikhfa. Baladan a tidak boleh. Karena apa? Karena hamzah ini termasuk hurufnya idhar, maka cara bacanya tanwin ini dibaca jelas. Adapun kaidahnya, idhar itu kapan ada tanwin seperti ini atau nun mati bila berjumpa dengan huruf halak 6 yaitu hamzah seperti ini, hamzah ha seperti ini, kemudian ha, kha, ain, ghin, maka dibaca idhar. Adapun nandumnya wadillata hamzan wa ha'in ha'i wal aini tsummal ghaini tsummal khaim. Kemudian hadza balatan a, di sini ada hamzah ya, di mana hamzah ini berharokat berdiri. Ini menunjukkan bahwa hamzah tersebut dibaca panjang, yaitu panjangnya 2 ketukan a seperti itu. Jadi setiap ada huruf yang berharokat berdiri dibaca panjang seperti ini tadi. Seperti juga ada ya dibaca panjang, yaitu 1 alif atau 2 harokat ya. Di a, kalau yang khusus hamzah ini namanya mad badal ya. Mad badal itu artinya ganti. Ganti dari mana? Ganti dari hamzah, di mana hamzah ini aminah terdapat 2 hamzah. Hamzah yang pertama hidup berharokat fathah, hamzah yang kedua mati. Kemudian hamzah yang kedua mati diganti dengan huruf mad yang berupa alif. Kata-kata diganti itu namanya badal. Aminah seperti itu. Kemudian aminawa, di sini ada tanwin, di mana tanwin ini berjumpa dengan huruf wawu, ini namanya idgham bi gunnah. Apa artinya idgham? Idgham itu cara bacanya yaitu langsung melebur atau menyatu, bahwa cara bacanya tanwin ini langsung menyatu ke huruf wawu ini, aminawa seperti itu. Jangan tanwin ini dibaca idhar seperti ini ya. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas, tidak boleh. Seperti contoh aminan wa, tidak boleh. Yang benar tanwin ini langsung menyatu ke huruf wawu, aminawa. Nah, itu namanya idgham. Adapun namanya bi gunnah ya, ini kan idgham bi gunnah. Adapun artinya bi gunnah itu di mana di samping dia melebur atau menyatu ke huruf wawu, di situ ada dengungnya 2 ketukan atau ada suara berdengung ya, aminau, nah, seperti itu, aminau, nah, seperti itu. Adapun kaidahnya idgham bi gunnah, kapan ada tanwin seperti ini atau nun mati bila berjumpa dengan 4 huruf yaitu ya, nun, mim, wawu, maka dibaca idgham bi gunnah. Untuk seputar idgham bi gunnah sudah kami bahas di episode ke-10. Kemudian hadza baladan aminan warzuq, ya, sini ada waw, yaitu ada ra mati ini, di mana ra mati ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca tafkhim ya. Cara bacanya waw seperti itu. Tadi sudah dibahas tentang ra yang dibaca tafkhim yang ada 8 pula tadi. Kalau ini berupa ra mati yang didahului huruf yang berharokat fathah ya. Berarti ini pola yang kedua ya. Yang pertama tadi ra berharokat fathah, pola kedua ra mati yang didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca tebal. Cara bacanya waw seperti itu. Kemudian warzuq, di sini ada huruf qaf geser. Di mana huruf qaf ini termasuk huruf qalqalah. Tadi apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya ada suara pantulan, yaitu kapan? Ketika ada huruf qalqalah yang syaratnya yang mati atau yang sukun seperti ini, maka cara bacanya dibaca ada suara pantulan, warzuq, itu dinamakan qalqalah. Adapun contohnya yang ini adalah namanya qalqalah sughra. Alasannya dibaca qalqalah sughra yaitu ada huruf qalqalah yang mati tidak berupa waqaf ya. Jadi huruf qaf ini termasuk huruf qalqalah tadi ya. Huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal.
Kemudian di sini ada ahlahu minas samarat. Di sini ada ahlahu, di sini ada huruf ha. Di mana huruf ha ini termasuk huruf halak. Apa artinya huruf halak? Huruf halak itu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, itu huruf halak. Atau yang terkenal huruf idhar. Apa itu huruf idhar? Huruf idhar itu huruf-huruf yang dibaca jelas, itu namanya huruf idhar. Jadi apabila ada huruf halak atau ada huruf idhar yang mati seperti ini, maka ini dibaca jelas atau dibaca idhar. Nah, jelas bagaimana? Jelas bahwa huruf tersebut keluarnya berasal dari pangkal tenggorokan. Adapun namanya ini adalah idhar halki ya, nadumnya wadhir li harfi halki kasfah anna ya. Kemudian ya di sini ahlahumi, di sini ada huruf h ini. Ya, ini ya kalau idhar halki itu kebanyakan rata-rata itu ya apabila kaidahnya rata-rata itu apabila ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan huruf halak 6 yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin, itu ya sebagian ada yang mengatakan idhar halki ya. Ini hanya membedakan saja. Kalau yang itu saya mengatakan idhar, kalau yang ini adalah idhar halki ya. Kalau tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan huruf halak itu namanya cukup idhar. Akan tetapi kalau untuk huruf halak yang mati dibaca idhar, namanya idhar halki ya. Atau dibalik saja boleh, yang penting dibaca idhar artinya jelas ya. Kemudian di sini ada ha dhamir, ini ahlahumi, di sini ada ha. Di mana huruf H ini di atasnya yaitu ada harokat dhammah, akan tetapi harokat dhammah ini cara penulisannya terbalik ya. Kalau dhammah kan seperti ini yang biasa. Kalau ini ya dhammah cuman cara penulisannya terbalik seperti angka 6. Ini menunjukkan bahwa huruf H ini dibaca panjang, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Ahlahumi seperti itu. Ini dinamakan masalah qasirah ya. Dimana untuk seputar masalah itu sudah kami bahas di episode ke-25, yaitu masalah itu ada 2. Yang pertama seperti ini namanya masalah qasirah, yaitu alasannya dibaca masalah qasirah yaitu setelah ha dhamir tidak berupa hamzah. Kalau yang masalah tawilah yaitu setelah ha dhamir setelahnya berupa hamzah. Yang membedakan hanya hamzahnya itu ya, kalau setelah ha dhamir tidak berupa hamzah dinamakan masalah qasirah. Kalau setelah ha dhamir berupa hamzah atau berjumpa hamzah maka dinamakan qalqalah masalah tawilah. Jadi kalau ini ya, jadi terjadinya masalah itu khusus pada ha dhamir ya. Kalau ini haknya hak balungan kalimah itu tidak bisa dibuat masalah, dibaca pendek ya. Jadi hak dhamir itu apa? Dhamir itu kata ganti. Dhamir itu bukan asli. Kalau ini ahli, ini balungan kalimah ya, ini hamzah, ha, lam. Lah ha ini ya kata ganti atau dhamir namanya. Nah, dhamir pun itu khusus ya, tidak semua dhamir bisa dibuat masalah, yaitu khusus pada hak dhamir yang mufrad mudzakkar ghaib ya. Selebihnya tidak ada, walaupun di mufrad yang mu'annas tidak ada, apalagi di tasniyah atau jamak. Jadi saya ulang, terjadinya masalah itu hanya berlaku pada hak dhamir yang mufrad mudzakkar ghaib yang mempunyai makna dia laki-laki satu ya. Kata ganti artinya itu dia laki-laki satu. Kemudian ahlahu minas samarat. Di sini ada sebuah kalimah di mana kalimah ini diawali alif lam ya, ini alif lam. Kemudian berjumpa dengan huruf sa atau berjumpa dengan huruf yang bertasdid, ini dinamakan idgham samsiyah. Jadi asa atau minasa dibaca idgham samsiyah. Alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf sa boleh, atau alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid juga boleh ya. Sebenarnya sih berjumpa dengan huruf sa yang benar. Cuman untuk polanya yang lebih mudah ya, ada tasdidnya ini. Kalau di kalau di tulisan Arab bukan Al-Qur'an, biasanya tasdid ini tidak ditulis. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa itu dibaca idgham samsiyah, maka diberi tasdid ya minasa seperti itu. Nah, kalau di Al-Qur'an lengkap diberi tasdid atau boleh sebagai polanya ya untuk mengetahui apakah itu idgham samsiyah, apakah itu idhar qamariyah ya. Kalau yang idhar qamariyah itu polanya setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid, sementara yang ini untuk idgham samsiyah yaitu polanya setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid ya. Seperti ini juga ada.
ya. Dimana untuk seputar idhar qamariyah dan idgham samsiyah itu sudah kami bahas di episode ke-6 ya. Saya ulang, minasa atau asa dibaca idgham samsiyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan huruf sa ya. Dimana huruf sa ini termasuk hurufnya idgham samsiyah. Adapun qaidahnya, kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadham tifsum masil rahman tafud tifdani'am ta'su adonni yursharifal karam, maka dibaca idgham samsiyah. Kemudian minas samara, di sana ada huruf ra, di mana huruf ra ini berharokat fathah, ini dibaca tafkhim ya, ra dibaca tebal. Kemudian di atas ra ini berharokat berdiri, di samping dibaca tafkhim juga dibaca matobi'i atau panjang ya, minas samara, seperti itu tadi sudah kita bahas. Jadi setiap ada huruf yang berharokat berdiri itu dibaca panjang ya, panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian di sini ada man amana minhum bi. Di sini ada man a, yaitu ada non mati. Di mana non mati ini berjumpa dengan hamzah, ini dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas ini ya, non mati ini dibaca jelas. Man a itu artinya idhar. Tidak boleh non mati ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar, seperti contoh man a, tidak boleh ya. Jadi cara bacanya non mati ini tidak boleh disamarkan atau baca ikhfa. Man a tidak boleh. Yang benar dibaca idhar atau dibaca jelas man a, seperti itu. Adapun kaidahnya idhar, kapan ada tanwin atau nun mati seperti ini, bila berjumpa dengan huruf halak 6 yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin, maka dibaca idhar ya. Untuk seputar idhar itu sudah kami bahas di episode ke-9 ya. Nantumnya ini wadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini tsummal wal tsummal kha'i ya. Kemudian man amana, di sini ada a, ada hamzah yang berharokat berdiri, ini dibaca panjang ya, 2 ketukan atau 2 harokat a, seperti itu. Ini namanya mad badal ya, dimana lafadz ini asalnya itu terbuat dari 2 hamzah ya. Hamzah yang pertama hidup berharokat fathah miring biasa seperti ini. Kemudian hamzah yang kedua mati ya, mati ya. Kemudian hamzah yang kedua mati itu diganti dengan huruf mat yang berupa alif. Lah, kata-kata diganti itu namanya badal ya. Kalau di Al-Qur'an cetakan Madinah itu masih utuh, malah seperti di depannya ini ada hamzah terus ada alif. Itu cara penulisannya. Jadi dibaca panjang a, seperti itu. Akan tetapi ini alifnya yang untuk Al-Qur'an cetakan Indonesia ini alifnya tidak ditulis, yang kedua alifnya tidak ditulis. Jadi yang pertama hamzah, kemudian alifnya tidak ditulis. Akan tetapi diringkas dengan harokat berdiri ya. Ini untuk Al-Qur'an cetakan Indonesia. Jadi a mana dibaca mad badal, alasannya ada kumpulnya sebenarnya ini, kumpulnya mad dan hamzah tapi hamzahnya ada di depan. Jadi hamzah baru huruf mad alif tapi hamzahnya ada di depan. Kalau yang lebih jelas ya, ini sudah mad badal ya. Mad badal di Al-Qur'an cetakan Indonesia, di Al-Qur'an cetakan Madinah itu kelihatan jelas. Hamzah baru alif, hamzah berharokat fathah baru ada alifnya. Itu jelas. Itu sudah kami bahas mad badal di episode ke-8 ya. Kemudian di sini ada minhum, di sana ada non mati. Di mana non mati ini berjumpa dengan huruf ha, ini dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang berarti jelas ini non mati ini cara bacanya dibaca jelas ya, minhu. Seperti tadi ya, tidak boleh non mati ini disamarkan, tidak boleh. Seperti contoh minhu, tidak boleh. Karena apa? Huruf ha ini termasuk hurufnya idhar, minhu. Seperti itu cara bacanya. Kemudian amana minhum billahi wal yaumi. Di sini ada minhum bi, yaitu ada mem mati di sini. Di mana mem mati ini berjumpa dengan huruf ba, ini dibaca ikhfa safawi. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar.
Yang mana yang dibaca samar? Ini mim mati ini dibaca samar. Minhum bi, seperti itu. Tidak boleh mim mati ini dibaca idhar atau dibaca jelas, seperti contoh minhum bi, tidak boleh. Karena apa? Karena mim mati berjumpa dengan huruf ba ini dibaca ikhfa syafawi. Adapun artinya syafawi ya, di mana mim mati ini keluarnya huruf berasal dari bibir ya. Adapun kaidahnya idhar ikhfa syafawi itu kapan ada mim mati? Bila berjumpa dengan satu huruf ba maka dibaca ikhfa syafawi. Untuk seputar ikhfa syafawi itu sudah kami bahas di episode ke-33 ya. Adapun nantumnya ini wal mimu intas kulladal batu tafi nahu tasim billahi tal qasyarofa ya. Di sini ada dengunya dua ketukan ya. Panjangnya ya minhum, seperti itu ya. Minhum billahi, seperti itu. Kemudian di sini ada lafal billahi, yaitu ada lafal Allah, di mana lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca tarkik. Apa artinya tarkik? Tarkik itu artinya tipis, cara bacanya itu seperti ini ya, billahi, itu tarkik. Tidak boleh dibaca tebal, seperti contoh billahi, tidak boleh. Karena apa? Karena lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat kasroh ya, di mana untuk lafal Allah atau lam jalalah itu sudah kami bahas di episode ke-24, di mana lafal Allah itu ada yang dibaca tafhim, ada juga yang dibaca tarkik ya. Untuk kali ini contohnya lafal Allah yang dibaca tarkik, yaitu polanya ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Sementara untuk lafal Allah yang dibaca tafhim itu apabila ada lafal Allah seperti ini, di mana lafal Allah itu didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah, maka dibaca tafhim. Kemudian billahi, ya di sini di atas lam jalalah, ini lam jalalah ini yaitu berharokat berdiri, ini juga menunjukkan bahwa huruf tersebut dipanjangkan satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Billahi, seperti itu. Kemudian di sini ada wal yaumil akhir. Di sini ada sebuah kalimat di mana kalimat ini diawali alif lam. Nah ini juga ada alif lam, sebuah kalimat al akhir sama ini. Ini dibaca idhar qamariyah ya. Dimana untuk ini alasannya dibaca idhar qamariyah itu ada alif lam berjumpa dengan huruf ya. Yang ini dibaca idhar qamariyah juga alasan yang ini alif lam berjumpa dengan hamzah. Dimana hamzah ini dan ya ini termasuk hurufnya idhar qamariyah ya. Untuk polanya yang lebih mudah tadi, yaitu untuk yang idhar qamariyah, di mana itu setelah alif lam yaitu tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Juga setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid, ini untuk polanya yang lebih mudah mengenal idhar qamariyah ya. Ini juga di atas juga ada ya. Nih, setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid ya. Kalau yang idgham samsiyah seperti ini, ada alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid, ini untuk idgham samsiyah. Seperti juga setelah lam ada huruf yang bertasdid, itu pola untuk membedakan ya antara idhar qamariyah dan idgham samsiyah. Saya ulang, kalau yang untuk idgham samsiyah yaitu setelah alif lam berjumpa dengan huruf yang bertasdid, ini untuk idgham samsiyah. Kalau yang idhar qamariyah polanya setelah alif lam tidak berjumpa dengan huruf yang bertasdid. Kalau yang ini kaidahnya ya, kapan ada alif lam berjumpa dengan huruf 14 yang terdapat dalam nadham fi abghi hajjaka wa khuf aqimah, maka dibaca idhar qamariyah. Kemudian wal yaumi, di sini ada yau yaitu ada wawu mati, di mana wawu mati ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca lin atau len atau layin. Apa artinya lin? Layin itu artinya lunak, cara bacanya wal yau, seperti itu ya. Kemudian ya, kaidahnya lin kapan ada wawu mati seperti ini atau ya mati, syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Jadi hurufnya lin ada dua, yaitu huruf wawu mati atau ya mati, syaratnya didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian wal yaumil a, tadi al a dibaca idhar qamariyah, alasannya ada alif lam berjumpa dengan hamzah. Kemudian di sini ada a, yaitu ada hamzah berharokat berdiri, ini dibaca panjang, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Wal yaumil a, seperti itu. Atau dibaca matobi'i ya.
dibaca satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. Kemudian wal yaumil akhir. Di sini ada huruf ro. Di mana huruf ro ini kita wakaf di sini, kita berhenti di sini, maka dari huruf ro yang berharokat kasroh maka kita berhenti wakaf, maka huruf ro itu harus disukunkan atau harus mati. Maka yang terjadi di sini ada ro mati yang di dalam huruf yang berharokat kasroh ini dibaca tarkik ya. Ini polanya huruf ro yang dibaca tarkik ya. Cara bacanya akhir seperti itu. Jangan akhir, jangan, tapi akhir seperti itu ya. Dimana untuk ro ya, ro yang dibaca tarkik ya. Tarkik itu artinya tipis. Itu sudah kami bahas di episode ke-19, di mana polanya huruf ro yang dibaca tarkik itu ada 4 pola. Yang pertama ada huruf ro yang berharokat kasroh seperti ini ya. Ri dibaca tarkik, polanya itu berupa huruf ro yang berharokat kasroh. Kemudian pola yang kedua ada ro mati, kan wakaf otomatis mati. Ada ro mati yang di dalam huruf yang berharokat kasroh itu juga dibaca tarkik akhir, cara bacanya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ro wakof yang didahului huruf yang mati dan jatuh setelah harokat kasroh. Di sini tidak ada contohnya. Kemudian yang keempat ada ro wakof yang didahului huruf yang mati berupa huruf ya dan jatuh setelah harokat fathah ya. Jadi keempat pola tadi itu sudah kami bahas di episode ke-19 beserta contoh-contohnya untuk seputar ro yang ro tarkik ya, ro yang dibaca tipis ya. Cara bacanya wal yaumil akhir seperti itu, pendek ya, akhir, jangan panjang, akhir jangan, tapi akhir seperti itu. Jangan tebal, akhir jangan, tapi akhir biasa. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.